bahwa Indonesia memiliki ragam kekayaan kuliner. Salah satunya adalah kuliner peranakan yang merupakan akulturasi budaya Indonesia, Cina, dan Belanda. Akhir pekan ini kami ajak Anda mengenalnya lebih jauh dalam Jelajah Kuliner Imlek. Ya saudara, masih dalam nuansa Imlek, Jelajah Kuliner kali ini kita akan mencicipi berbagai kuliner peranakan. Ya saudara, masyarakat Tionghoa di Indonesia sendiri sudah mengalami berbagai akulturasi budaya mulai dari Indonesia, Tionghoa dan juga Belanda dalam masa penjajahan Belanda. Namun dalam edisi kali ini kita akan mengulas kuliner yang rutin disajikan setiap tahun baru Imlek. Jadi ini nih ya sajian untuk tahun baru Imlek. Kelihatannya enak banget ini. Ada apa aja sih? Di sini ada garang asem bandeng, itu duri lunak, tidak ada durinya hampir dibilang. Terus ada juga miswah, ada juga tahu tauco, ini makanan peranakan. Dan juga ada sop ayam peranakan dengan gulungan telur-telurnya. Ya, unik ya. Ada sumpit dan juga disajikan sendok garpu ini. Sendok garpu dan ini sebenarnya mangkok-mangkok ini adalah mangkok babah. Jadi babah itu artinya putih semua warnanya. Jadi udah western style dengan European style-nya. Oke, kalau dari bentuk sendiri memang udah khas barat atau ada percampuran Indonesia? Khas barat kalau ini. Khas barat. Iya. Oke, boleh kita coba ini, Bu. Imlek tuh makanannya sangat banyak sekali. Jadi semakin banyak dalam satu keluarga memesan makanan tuh semakin artinya satu keluarga itu makmur kali, lambang kemakmuran, status kemakmuran juga. Karena ada juga kalau yang simple keluarganya mereka hanya dengan 6 macam lauk pauk, tapi kalau semakin banyak atau 8, 10, 12 itu semakin makmur keluarga itu. Ya saudara, kalau sup bening ini rasanya bisa dikatakan cukup lembut ya ini Anet ya. Dan kita bisa langsung merasakan ada khas telur gulungnya yang khas sekali, ada rasa campuran telur dengan udang, lalu ada ayamnya. Ini seperti kue bening biasanya ini memang rasanya cocok untuk pembuka ya. Iya. Tidak terlalu keras rasanya. Karena Imlek memang identik dengan makan sekenyang-kenyangnya. Makan sekenyang-kenyangnya. Ini baru yang pertama, ini yang kedua nih apa nih? Kedua bisa juga dengan miswah. Itu melambangkan panjang umur. Karena mie-nya panjang-panjang sekali dan kalau bisa makannya harus sekali seruput ya. Seruput, jadi nggak boleh digigit itu ya. Nah saudara, miso ini karena melambangkan panjang umur, karena bentuknya yang panjang, kita pun cara memakannya ada teknik khusus. Nggak boleh digigit sampai putus, kita harus langsung seruput ya tadi Anet ya. Coba, tapi gimana caranya ya? Wah, berhasil. Wah, berhasil. Makanan kedua makin kenyang tapi masih belum habis juga nih. Berikutnya apa? Kita ada bandeng garang asem duri lunak. Oh, nah ini kalau untuk bandeng ini melambangkan apa sih? Bandeng sendiri itu banyak cerita dan banyak versi yang berbeda ya. Jadi ada juga itu seperti dulu para menantu-menantu mereka harus bisa memasak bandeng ini untuk mempertunjukkan kepada para mertua atau kepada orang tuanya bahwa semakin mereka bisa memasak bandeng dan semakin besar bandeng yang dimasak itu semakin bagus dan semakin rezekinya juga banyak. Nah kalau makanan peranakan yang satu ini bisa dikatakan saudara pengaruh Indonesianya cukup terasa sekali ya ini. Cukup kental ya. Cukup kental, dimasak dengan belimbing wulu jadi rasanya tuh seperti kuah asem-asem ya. Iya. Anet, apakah bandeng ini makanan terakhir kita atau masih ada lagi yang lain? Sebenarnya ada lagi. Ini moga-moga yang terakhir ya, ini tahu masak tauco. Tauco ini yang harus untuk makanan tahun baru itu tahunya atau mungkin bumbu tauconya? Sebenarnya tauco itu kan memang ada dari Cina. Tauco kan terbuat dari kedelai yang sudah difermentasi. Nah terus karena kulturasi Cina juga sangat kuat di Indonesia, jadi bercampurlah bahwa di Indonesia mulai makan pakai tauco itu.
Nah, saudara, kita sudah masuk ke bagian makanan penutup. Ini kalau makanan penutupnya ada mulai dari es campur. Ini apa nih namanya? Namanya kita kalau orang Jawa bilang kue tok atau kueku. Kue tok atau kue Itu ku. bentuknya kura-kura, dalamnya kacang hijau. Nah, kalau yang ini apa nih? Ini ketan srikaya. Rasa serikaya. Iya. Nah, oke, kita cobain mungkin dari es campurnya dulu ya sebelum silakan. esnya meleleh. Es campurnya ini kayaknya ada yang spesial deh. Berasa durian ini. Iya, jadi es campurnya di Kunskring ini memang terkenal karena ada campuran duriannya. Ada alpukat, cincau, kolang-kaling, dengan selasihnya, ada nangka. Jadi memang sangat beraneka ragam. Wah, ini serikaya ini kayaknya juga spesial sih. Boleh saya cobain. Boleh silakan. Dari Ini beras seri- ketan ini. Beras ketan dan ada campuran Pisangnya. pisangnya juga. Nah, ini dalamnya teksturnya seperti ini. Teksturnya sedikit seperti bubur ya. Lembut ya. Lembut. ya. Yang pasti ini ada santannya, terus ada. Gula Jawa. Saudara mungkin kalau penasaran nih beras ketannya ada di dasarnya ini. Ketannya. Kenyal sekali ini. Ini juga teksturnya yang atas lembut, yang bawahnya kenyal ya. Ini. Iya. Hidangan penutup yang khusus ya. Ini juga perpaduan Indonesia. Ada Chinese-nya juga. Oke, dari Tapi sisi Indonesianya sangat kuat. dominan. Ya. Kalau dari sisi Chinese-nya mungkin apa nih? Ada beras ketannya itu kebanyakan memang dulu kalau orang kita Indonesia memang banyak dari singkong-singkongan. Tapi ada juga perpaduan percampuran yang beras ketan, makanya ada kueku dengan segi warna-warninya itu yang melambangkan semakin berwarna-warni semakin meriah dalam Semakin hidupnya. meriah.